Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Alkisah, di sebuah negeri yang makmur namun tak selalu adil, hiduplah seorang saudagar kaya raya yang nasibnya sedang sial, bukan kepalang. Belum sempat ia menikmati sarapan paginya dengan tenang, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh para pengawal kerajaan. Bukan untuk mengantarkan hadiah, melainkan untuk menggiring dirinya menghadap sang raja. Tuduhan yang dijeratkan kepadanya bukan perkara kecil, pembunuhan. Sungguh sebuah tuduhan yang tidak pernah terbayangkan dalam mimpi buruknya sekalipun. Di hadapan sidang yang megah dan serius itu, sang saudagar berdiri dengan lutut sedikit gemetar, namun suara seteguh yang masih bisa ia kumpulkan. Baginda yang mulia, hamba benar-benar tidak tahu apa-apa soal perkara ini. Hamba bahkan tidak kenal baik dengan korbannya. Sayangnya, keyakinan saja tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang di ruang persidangan. Ia tidak punya saksi, tidak punya bukti, tidak punya apapun selain kata-katanya sendiri. Dan kata-kata, seperti yang sudah diketahui banyak orang bijak, adalah benda paling murah yang bisa dihasilkan manusia. Maka hakim pun mengetuk meja. Sang saudagar dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman gantung. Ia menunduk, pasrah. Mungkin inilah akhir dari kisahnya. Namun rupanya, di sudut ruang persidangan itu, ada sepasang mata yang sedari tadi mengamati jalannya perkara dengan cermat. Mata itu milik Abu Nawas, sosok yang namanya sudah seperti bumbu dapur di seluruh penjuru negeri. Selalu ada, selalu terasa, dan selalu membuat hidangan jadi berbeda. Abu Nawas mengernyit. Sesuatu dalam hatinya berbisik bahwa saudagar itu berkata jujur. Bukan karena ia bisa membaca pikiran orang, melainkan karena ia sudah terlalu sering memperhatikan bagaimana orang berbohong, dan saudagar itu tidak menunjukkan satu pun tanda-tandanya. Maka berdirilah ia. Ampun, Baginda, hamba mohon agar eksekusi ini ditunda sebentar. Raja memandangnya dengan satu alis terangkat. Abu Nawas, ini bukan pesta kenduri yang bisa dimundurkan jamnya sesuka hati. Tentu saja, Baginda. Tetapi, keadilan juga bukan kue basi yang harus cepat-cepat dibuang sebelum diperiksa baik-baik. Raja terdiam sejenak. Lalu, dengan senyum tipis yang sulit ditebak artinya, beliau berkata, "Baiklah, ku beri kau 3 hari. 3 hari, Abu Nawas. Jika tidak ada bukti yang kau bawa, maka saudagar itu akan tetap menjalani hukumannya, dan kau tidak ingin tahu apa yang akan terjadi padamu bila gagal." Abu Nawas mengangguk santai, seolah baru saja menerima undangan makan malam, bukan tantangan yang mempertaruhkan nyawa orang. 3 hari kemudian, ia kembali, dan di tangannya tergenggam bukti yang cukup untuk membalikan keadaan. Sang saudagar pun dibebaskan. Ia melangkah keluar dari ruang sidang itu dengan nafas panjang, nafas orang yang baru saja menyadari betapa indahnya udara bebas. Keesokan harinya, sang saudagar datang ke rumah Abu Nawas dengan wajah sumringah dan sebuah kantung besar yang beratnya bisa membuat lutut orang biasa sedikit miring. Di dalamnya, 100.000 dinar. "Tuan Abu," katanya dengan penuh penghormatan, "terimalah ini sebagai tanda syukur hamba yang tiada terkira." Abu Nawas menatap kantung itu, lalu menatap sang saudagar, lalu menatap kantung itu lagi. "Untuk apa ini?" "Hadiah, Tuan. Balas budi atas keselamatan nyawa hamba." "Bawa pulang." Sang saudagar terpana. "Tuan, ini 100.000 dinar, bukan recehan." "Aku tahu, justru karena itu, bawa pulang." Sang saudagar mengira mungkin jumlahnya kurang, maka ia tawarkan lebih. Abu Nawas tetap bergeming. Ia coba lagi dengan kata-kata yang lebih halus, lebih memohon, lebih mengiba. Abu Nawas tetap menggeleng dengan ekspresi seseorang yang menolak bukan karena sombong, melainkan karena memang betul-betul tidak menginginkannya.
Ketika ditanya alasannya, Abu Nawas hanya tersenyum dan tidak menjawab. Ini yang membuat sang saudagar semakin bingung, karena biasanya orang yang menolak hadiah punya alasan panjang yang siap disemburkan. Abu Nawas justru menyimpan alasannya rapat-rapat, seperti koki yang tidak mau membocorkan resepnya. Berbulan-bulan, sang saudagar memutar otak. Bagaimana caranya membalas kebaikan orang yang tidak mau dibalas? Ini seperti mencoba memberi minum kepada orang yang mulutnya dijahit, bukan karena ia tidak haus, tetapi karena ia memilih begitu. Hingga pada suatu pagi, sang saudagar melihat Abu Nawas sedang bersiap-siap di depan rumahnya dengan perbekalan yang tidak sedikit. Kantung perjalanan, bekal makanan, pakaian tebal. Jelas, ini bukan perjalanan ke pasar sebelah. Tuan Abu hendak kemana? Jika boleh hamba bertanya? Ke Makkah, berziarah. Saat itulah sesuatu menyala dalam dada sang saudagar. Kesempatan. Bukan kesempatan untuk memberi uang, melainkan untuk memberikan sesuatu yang lebih berharga. Waktu dan tenaga. Ia akan menemani Abu Nawas, melayaninya di sepanjang jalan, menjadi teman sekaligus pelayan yang setia. Bolehkah hamba ikut serta, Tuan? Abu Nawas meliriknya. Perjalanan ini jauh, panas, berdebu, dan tidak ada warung di setiap tikungan. Kau pasti tidak akan kuat. Hamba kuat, Tuan. Kau yakin? Sangat yakin. Abu Nawas menghela nafas. Nafas seseorang yang tahu bahwa ia tidak akan menang berdebat dengan orang yang sudah bulat tekadnya. Baiklah, tapi karena perjalanan jauh memerlukan keteraturan, harus ada seorang pemimpin. Kau mau jadi apa? Hamba jadi pengikut saja. Tuan Abu yang memimpin. Bagus, tapi pastikan kau benar-benar paham apa artinya menjadi seorang pengikut. Sang saudagar mengangguk mantap dengan keyakinan seseorang yang belum tahu bahwa ia baru saja masuk ke dalam jebakan yang paling halus dan paling penuh kasih sayang yang pernah ia temui seumur hidupnya. Perjalanan pun dimulai. Hari demi hari, padang demi padang. Hingga pada suatu malam, ketika mereka berhenti untuk beristirahat di tengah hamparan gurun yang sunyi, angin malam bertiup dengan dinginnya yang menggigit hingga ke tulang. Abu Nawas melihat sang saudagar duduk meringkuk, menggigil. Tanpa berkata apapun, ia mengambil kain tebal dari bawaan mereka dan menyelimutkan ke bahu sang saudagar. Sang saudagar terperanjat. Ia menarik kain itu dan mengembalikannya ke Abu Nawas. Tuan Abu, ini tidak benar. Akulah yang seharusnya melayani Tuan, bukan sebaliknya. Aku pemimpinmu, jawab Abu Nawas tenang. Dan aku memerintahkan agar kau menerima selimut ini. Sang saudagar terbuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Bagaimana seseorang membantah perintah pemimpinnya? Maka ia pun terdiam, terbungkus kehangatan kain itu, dengan hati yang entah harus merasa berterima kasih atau justru semakin penasaran. Keesokan paginya, sang saudagar punya ide. Ia meminta giliran menjadi pemimpin untuk hari itu, dan Abu Nawas setuju dengan lapang dada. Ketika malam kembali datang dan udara mulai menggigit, sang saudagar berdiri dengan semangat. Biarkan hamba yang mengumpulkan kayu untuk perapian. Belum sempat ia melangkah, Abu Nawas sudah berdiri lebih dulu. Aku yang akan melakukannya. Tuan Abu, hari ini hamba yang pemimpin. Hamba yang seharusnya. Justru karena kau pemimpin hari ini, potong Abu Nawas dengan senyum yang susah ditolak, maka kau tidak boleh membiarkan dirimu dilayani oleh pengikutmu. Pemimpin yang baik tidak duduk menerima pelayanan sementara pengikutnya bersusah payah. Aku, sebagai pengikutmu, tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sang saudagar memandang Abu Nawas lama, lalu memandang kayu-kayu yang sudah ada di tangan Abu Nawas, lalu memandang langit malam yang bertabur bintang, seolah meminta pendapat dari semesta. Semesta tidak menjawab, maka ia pun duduk kembali untuk kesekian kalinya dilayani oleh orang yang ingin sekali ia layani.
Ini terus berulang di setiap tikungan perjalanan, di setiap perhentian, di setiap kesempatan yang sang saudagar coba ciptakan. Seperti dua orang yang masing-masing berlomba untuk mengangkat beban, namun yang satu selalu tiba lebih dahulu. Hingga akhirnya sang saudagar tidak tahan lagi. "Tuan Abu," katanya. Dan kali ini suaranya ada sedikit nada menyerah di dalamnya. "Mengapa Tuan tidak pernah memberi hamba satu pun kesempatan untuk membalas kebaikan Tuan? Apakah hamba tidak layak?" Abu Nawas berhenti melangkah. Ia berbalik dan menatap sang saudagar dengan tatapan yang dalam, bukan tatapan seorang yang hendak menggurui, melainkan tatapan seorang sahabat yang akhirnya memutuskan untuk membuka sebuah pintu yang selama ini hanya ditunjukkan dari luar. "Ketika aku menyelamatkanmu dari tiang gantungan itu," kata Abu Nawas pelan, "aku tidak melakukannya untuk mendapat sesuatu darimu. Aku melakukannya semata-mata karena berharap ridha Allah. Maka kebaikanku itu bukan hutangmu kepadaku. Ia adalah urusanku dengan Tuhanku." Sang saudagar diam mendengarkan. "Jika kau ingin berbuat baik," lanjut Abu Nawas, "carilah orang yang sedang benar-benar membutuhkan pertolongan. Tolonglah ia. Lalu lupakan. Jangan tunggu ia membalasnya. Jangan pasang tarif. Jangan simpan tagihan di dalam hati. Biarkan Allah yang membalas dari siapa saja, kapan saja, dengan cara yang tidak pernah kau duga sebelumnya. Karena Allah Maha tahu kapan seseorang membutuhkan, dan Dia tidak pernah lupa." Kemudian Abu Nawas menambahkan dengan nada yang lebih ringan, hampir seperti bercanda, namun tidak benar-benar bercanda. "Dan untuk saat ini, aku tidak sedang kekurangan apapun. Maka, untuk apa kau memaksakan sesuatu kepada orang yang tidak membutuhkannya?" Malam itu, di bawah langit gurun yang luas dan penuh bintang, sang saudagar duduk terdiam cukup lama. Bukan karena sedih, bukan karena kecewa, melainkan karena sesuatu di dalam dadanya baru saja bergeser, seperti batu yang selama ini menutupi mata air, dan kini air itu mulai mengalir perlahan. Ia baru saja belajar bahwa kebaikan yang paling murni adalah kebaikan yang tidak mencari alamat untuk pulang. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore yang lengang, ketika angin bertiup malas dan bunga-bunga taman istana pun seperti enggan bergoyang, Baginda Raja duduk bersandar di kursi kesayangannya dengan wajah yang menggambarkan satu perasaan dengan sangat tepat. Bosan. Bukan bosan karena kekurangan. Baginda punya segalanya. Justru itulah masalahnya. Ketika seseorang sudah punya segalanya, ia kadang tidak tahu lagi apa yang harus ditunggu. Di sebelahnya, Abu Nawas duduk dengan tenang, memandangi kolam ikan yang airnya jernih, seolah seluruh rahasia alam semesta tersimpan di sana, dan ia sedang membacanya satu persatu. Baginda melirik Abu Nawas, lalu melirik kolam, lalu melirik langit, lalu kembali melirik Abu Nawas. "Abu Nawas, hamba Baginda, hiburkanlah aku. Ajukan teka-tekimu yang konyol itu. Aku ingin tertawa." Abu Nawas menoleh. Ia menatap Baginda sejenak dengan ekspresi seorang guru yang sedang menimbang apakah muridnya sudah siap menerima pelajaran hari ini. Rupanya sudah siap. "Baiklah, Baginda yang mulia," kata Abu Nawas sambil sedikit meluruskan duduknya. "Kali ini hamba tidak sekadar ingin menghibur Baginda. Hamba ingin mengajarkan sesuatu yang jauh lebih berharga." "Oh, apa itu?" "Sopan santun." Baginda Raja menaikkan sebelah alisnya. "Sopan santun? Aku seorang raja. Aku dikelilingi oleh ahli etiket, penasihat istana, dan guru-guru terbaik negeri. Kau pikir aku tidak tahu sopan santun?" "Tentu Baginda tahu," jawab Abu Nawas dengan nada yang sangat hormat. Terlalu hormat, sampai terasa ada sesuatu yang mengintip di balik kesopanannya. "Justru karena itu, hamba ingin mengujinya." Baginda Raja tergelitik oleh tantangan ini. Ia bersandar lebih nyaman di kursinya, memberi isyarat dengan tangannya. "Lanjutkan." "Baiklah," kata Abu Nawas.
Bayangkan Baginda sedang duduk di meja makan malam yang indah. Lilin menyala, makanan tersaji dengan cantik, dan di seberang meja duduklah calon istri Baginda. Baru saja ijab kabul selesai diucapkan, tinta di surat nikah pun belum kering benar. Baginda Raja mengangguk, mulai terbawa suasana yang Abu Nawas gambarkan. Nah, di tengah momen yang indah dan penuh perasaan itu, lanjut Abu Nawas, tiba-tiba Baginda merasakan sesuatu. Sebuah panggilan alam, bukan panggilan yang bisa ditunda terlalu lama. Abu Nawas berhenti sejenak, membiarkan Baginda menyusun gambarannya sendiri. Pertanyaan hamba, kata Abu Nawas akhirnya. Bagaimana cara Baginda menyampaikan hal tersebut kepada calon istri Baginda dengan cara yang paling sopan, paling halus, dan paling pantas untuk momen semesra itu? Baginda Raja tertawa kecil. Hanya itu, pertanyaan mudah sekali. Mungkin mudah, kata Abu Nawas, tapi mudah dan sopan adalah dua hal yang seringkali tidak berjalan beriringan, Baginda. Baiklah, baiklah, kata Baginda Raja sambil melambai pelan. Aku akan bilang kepadanya, maaf, aku harus buang air kecil. Abu Nawas menghela nafas pelan, seperti seorang ibu yang menyaksikan anaknya memakai baju terbalik ke pesta. Baginda yang mulia, kalimat itu memang jujur, sangat jujur, bahkan terlalu jujur. Di meja makan malam pertama bersama calon istri, Baginda langsung memperkenalkan urusan yang sebaiknya tidak diperkenalkan dulu sebelum waktunya. Baginda Raja mengerutkan dahi. Ia berpikir, jari-jarinya mengetuk-ngetuk lengan kursi dengan irama orang yang sedang mencari kata di dalam lemari pikirannya. Tidak lama kemudian, wajahnya mencerahkan. Aku tahu, aku akan bilang, maaf, aku harus pergi ke kamar mandi. Abu Nawas menimbang jawaban itu selama 2 tarikan nafas. Lebih baik, katanya akhirnya, dengan nada seorang penilai yang mencoba adil. Namun, Baginda, izinkan hamba bertanya, apakah pantas menyebut kata kamar mandi di tengah meja makan? Apalagi di hadapan seseorang yang baru beberapa saat lalu menjadi belahan jiwa Baginda. Kata itu membawa gambaran yang kurang sedap untuk disandingkan dengan aroma makanan. Baginda Raja mengangguk-angguk pelan, mulai merasa bahwa urusan sopan santun ini ternyata lebih berlapis dari yang ia sangka. Lalu, kata Baginda, kali ini dengan nada yang lebih sungguh-sungguh, apa kalimat yang benar menurut Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum, senyum seorang pendongeng yang tahu persis bahwa ia sudah sampai di bagian paling ditunggu dari ceritanya. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, lalu berkata dengan nada yang lembut, khidmat, seolah sedang menyampaikan sebuah puisi. Duhai, calon istriku yang cantik jelita, bolehkah aku izin sebentar? Ada seorang teman lama yang sudah dari tadi menunggu di luar. Ia ingin sekali berjabat tangan denganku. Dan setelah kita selesai makan malam nanti, insya Allah aku akan perkenalkan ia kepadamu. Hening. 1 detik, 2 detik, dan kemudian Baginda Raja tertawa. Bukan tertawa kecil yang sopan seperti biasanya, melainkan tawa yang lepas, yang datang dari dalam perut, yang membuat bahunya berguncang dan matanya sedikit berair. Tawa seorang raja yang benar-benar terhibur dan mungkin sedikit saja merasa bahwa pelajaran sopan santun hari ini adalah pelajaran paling aneh yang pernah ia terima di seluruh hidupnya. Abu Nawas duduk kembali dengan tenang, memandangi kolam ikan seperti tidak ada yang terjadi. Karena memang begitulah cara Abu Nawas bekerja. Ia tidak pernah berteriak untuk didengar. Ia tidak perlu berdiri di atas panggung untuk menarik perhatian. Cukup duduk di tepi kolam, mengajukan satu pertanyaan yang tampaknya sepele, lalu membiarkan kebijaksanaan dan kelucuan menemukannya sendiri dengan sang pendengar. Dan kalau ada di antara kita yang pada suatu malam nanti berada dalam situasi serupa, ingatlah bahwa ada seorang teman baik yang mungkin sudah menunggu di luar. Sopan santun bukan tentang menyembunyikan kenyataan. Ia tentang memilih kata yang membuat kenyataan itu terasa lebih ramah untuk didengar.
Kisah selanjutnya. Rupanya Baginda Raja adalah jenis orang yang tidak mudah menyerah. Sudah berkali-kali ia mencoba menjebak Abu Nawas dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurutnya cerdik, dan berkali-kali pula ia pulang dengan tangan kosong, atau lebih tepatnya dengan kepala penuh hal-hal baru yang tidak ia sangka akan ia pelajari hari itu. Namun alih-alih jera, Baginda justru semakin bersemangat, seperti seseorang yang kalah bermain catur, lalu membalik papanya dan berkata, "Satu lagi." Maka pada suatu hari yang cerah, dipanggilnya Abu Nawas ke hadapan beliau. Kali ini bukan di taman, bukan di ruang sidang, melainkan di serambi istana yang teduh, di mana secangkir teh hangat dan sepiring kue tersaji di antara keduanya. Seolah Baginda ingin memastikan suasananya ramah sebelum pertanyaannya. "Tidak." "Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan nada seorang pedagang yang yakin dagangannya kali ini tidak akan bisa ditawar. "Aku punya 3 pertanyaan untukmu. 3 pertanyaan yang sudah aku pikirkan matang-matang. Kalau kau bisa menjawab semuanya dengan benar, aku akan memberimu hadiah yang tidak sedikit." Abu Nawas meletakkan cangkir tehnya dengan tenang. "Dan kalau hamba tidak bisa menjawab, Baginda?" Baginda Raja tersenyum. "Kita lihat saja nanti." Abu Nawas mengangguk dengan ekspresi seseorang yang menerima tantangan, bukan karena ia sombong, melainkan karena ia tahu bahwa menolak pun tidak akan mengubah apapun. "Hamba siap, Baginda." "Pertanyaan pertama," kata Baginda Raja, sedikit duduk lebih tegak seperti seorang guru yang hendak menyampaikan soal ujian. "Kapankah waktu yang paling tepat untuk melakukan segala sesuatu?" Pertanyaan itu menggantung di udara serambi istana. Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan penuh harap. Ia membayangkan Abu Nawas akan mengerutkan dahi, menggaruk kepala, menoleh ke kanan dan ke kiri. Mungkin meminta waktu sehari 2 hari untuk berpikir. Tidak satu pun dari itu yang terjadi. Abu Nawas justru menjawab nyaris sebelum pertanyaan itu selesai, hinggap di telinganya. Waktu yang paling tepat untuk melakukan segala sesuatu adalah ketika waktu itu telah tiba. Baginda Raja membuka mulut, lalu menutupnya lagi, lalu mengangguk pelan, anggukan orang yang baru saja mendengar sesuatu yang terdengar sederhana. Namun, semakin lama, semakin terasa berat bila direnungkan. Memang begitulah adanya. Manusia sering menghabiskan waktunya menunggu waktu yang sempurna, mempersiapkan segala sesuatu hingga sempurna, menunggu suasana hati yang sempurna, sampai waktu itu sendiri berlalu tanpa sempat digunakan. Abu Nawas dengan satu kalimat pendek telah mengatakan apa yang banyak orang butuhkan seumur hidup untuk menyadarinya. Waktu yang tepat adalah waktu yang ada di hadapanmu sekarang, ketika ia memang sudah waktunya. Jawaban yang tepat, kata Baginda akhirnya, dengan nada seorang hakim yang sedikit tidak rela, namun tidak bisa berbuat lain selain mengakui kebenarannya. Pertanyaan kedua, lanjut Baginda Raja. Kali ini dengan sedikit lebih berhati-hati, seperti seorang penjala yang mengganti umpannya setelah umpan pertama tidak berhasil. Apakah jarak yang paling jauh di dunia ini? Ini pertanyaan yang berbeda. Baginda tersenyum dalam hati. Ia yakin Abu Nawas akan menjawab sesuatu yang bisa ia bantah. Samudra yang luas, langit yang tinggi, bintang yang jauh di cakrawala. Jawaban-jawaban yang indah namun bisa diukur, dan karena bisa diukur, maka bisa diperdebatkan. Abu Nawas menyentuh bibirnya sejenak dengan ujung jarinya. Jarak yang paling jauh di dunia, katanya perlahan, adalah jarak antara 2 pikiran yang berlawanan. Kali ini, Baginda Raja tidak hanya mengangguk. Ia benar-benar terdiam cukup lama, memandang Abu Nawas dengan tatapan yang berbeda. Tatapan seorang yang baru saja menyadari bahwa ia duduk bersama seseorang yang cara berpikirnya tidak berjalan di jalan yang sama dengan orang kebanyakan. Jarak antara 2 pikiran yang berlawanan, 2 orang yang berdiri di tempat yang sama, memandang ke arah yang sama, namun melihat sesuatu yang sepenuhnya berbeda.
Dua orang yang berbicara dalam bahasa yang sama, namun tidak pernah benar-benar saling mendengar. Itulah jarak yang tidak bisa diukur dengan langkah kaki, tidak bisa ditempuh dengan kuda tercepat, tidak bisa diperpendek dengan kapal layar manapun. Jawaban yang sangat menarik, kata Baginda Raja. Dan kali ini, nada kagumnya tidak lagi bisa disembunyikan sepenuhnya. Dan inilah pertanyaan terakhir, kata Baginda Raja. Suaranya kali ini lebih pelan, lebih serius, seolah ia tahu bahwa pertanyaan ini berbeda dari dua yang sebelumnya. Apakah yang paling berat di dunia ini? Ruangan menjadi hening. Bahkan angin seperti menahan dirinya sejenak. Baginda Raja menunggu. Kali ini, ia tidak tersenyum dengan yakin. Ia hanya menunggu dengan rasa ingin tahu yang murni. Bukan rasa ingin tahu seorang penguji, melainkan rasa ingin tahu seorang manusia biasa yang juga pernah bertanya hal yang sama kepada dirinya sendiri di malam-malam yang sunyi. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya sejak percakapan ini dimulai, ia berhenti sebentar. Bukan karena tidak tahu jawabannya, melainkan karena jawaban ini perlu diletakkan dengan hati-hati, seperti meletakkan sesuatu yang mudah pecah di atas permukaan yang tidak rata. Yang paling berat di dunia, kata Abu Nawas akhirnya, dengan suara yang lebih rendah dari biasanya, adalah nasib seseorang yang tidak dapat diubah. Baginda Raja tidak berkata apapun untuk beberapa saat, karena kali ini pertanyaan itu tidak hanya menyentuh kecerdasannya, ia menyentuh sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang pernah dialami setiap manusia, termasuk seorang raja yang berkuasa sekalipun. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan, tidak bisa dibeli dengan kekayaan, tidak bisa diubah dengan kepandaian, dan menanggung hal-hal seperti itu dengan tetap tegak dan tetap melangkah adalah beban yang paling berat yang pernah dipikul pundak manusia. Anggukan Baginda kali ini lebih lambat, lebih dalam. Bukan anggukan seorang raja yang mengakui kebenaran jawabannya, melainkan anggukan seorang manusia yang merasa bahwa ia baru saja menyentuh sesuatu yang nyata. Sesaat kemudian, Baginda Raja bertepuk tangan pelan. Senyumnya kembali, tapi kali ini bukan senyum penguji yang puas. Ini senyum seseorang yang duduk setelah perjalanan panjang dan menemukan kursi yang tepat. Kau menang, Abu Nawas, kata Baginda Raja. 3 pertanyaan, 3 jawaban, semuanya benar, bahkan lebih dari sekadar benar. Ia memberi isyarat kepada pengawalnya, dan tidak lama kemudian hadiah yang tidak sedikit itu pun diserahkan kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerimanya dengan sopan, tanpa membesar-besarkan, tanpa pula merendah-rendahkan. Seperti seseorang yang menerima sesuatu yang memang sudah menjadi haknya, namun tidak lupa bahwa hak itu bukan tentang hadiah itu sendiri. Konon, setelah pertemuan itu, Baginda Raja masih sering duduk termenung di serambi istananya di sore hari. Bukan karena bosan, melainkan karena 3 pertanyaan yang ia ajukan kepada Abu Nawas ternyata terus mengajukan dirinya sendiri kepadanya, berulang-ulang di waktu-waktu yang tidak terduga. Kapan waktu yang tepat? Ketika waktu itu telah tiba, dan waktu itu selalu tiba lebih cepat dari yang kita kira. Jarak terjauh, bukan antara 2 negeri, melainkan antara 2 hati yang tidak mau saling memahami. Dan yang paling berat adalah hal yang kita tahu tidak bisa kita ubah, namun tetap kita coba ubah setiap harinya, sampai kita belajar untuk melepaskannya dengan ikhlas. 3 pertanyaan sederhana, 3 jawaban yang terasa ringan di telinga, namun berat bila dibawa pulang ke dalam hati. Itulah cara Abu Nawas mengajar. Ia tidak pernah berceramah. Ia hanya menjawab pertanyaan dan membiarkan jawabannya hidup lebih lama dari percakapannya. Kisah selanjutnya. Pagi itu cerah, angin sepoi-sepoi, dan burung-burung berkicau seolah tidak ada masalah di dunia ini. Sayangnya, ketenangan pagi yang indah itu tidak berlaku bagi Abu Nawas, karena sebuah undangan dari istana sudah menunggunya sejak fajar,
dan undangan dari seorang raja, seperti yang sudah diketahui semua orang, bukanlah jenis undangan yang bisa ditolak dengan alasan masih mengantuk. Maka berangkatlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Di singgasananya, Baginda duduk dengan wajah yang memancarkan antusiasme seorang anak kecil yang baru mimpi bertemu peri. "Abu Nawas," kata Baginda Raja, "tadi malam aku bermimpi bertemu seorang kakek tua yang bijaksana." "Semoga kakeknya sehat walafiat, Baginda," sahut Abu Nawas sopan. Baginda Raja mengabaikan komentar itu dan melanjutkan. Kakek itu mengatakan bahwa di dalam istana ini tersimpan sebuah harta karun. Dan yang lebih mengejutkan, ia berkata bahwa hanya kamu yang tahu di mana letaknya. Abu Nawas mengerutkan dahinya dengan ekspresi seorang dokter yang baru saja diminta mendiagnosis penyakit berdasarkan cerita mimpi pasiennya. "Baginda yang mulia," kata Abu Nawas dengan nada selembut mungkin, "mimpi itu ibarat tamu malam yang datang tanpa diundang. Ia boleh saja mampir, tapi tidak seharusnya kita persilakan ia ikut mengatur urusan siang hari. Tapi aku yakin ini bukan mimpi biasa," kata Baginda Raja dengan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. "Ini petunjuk." Abu Nawas menatap Baginda Raja. Ada sesuatu di balik sorot mata Baginda yang membuat Abu Nawas merasa bahwa pagi yang cerah ini akan segera berubah mendung, setidaknya bagi dirinya sendiri. "Kalau begitu, maunya Baginda bagaimana?" tanya Abu Nawas dengan nada orang yang sudah tahu jawabannya, namun tetap bertanya demi formalitas. "Aku ingin kamu segera menemukan harta karun itu," kata Baginda Raja. Dan kemudian dengan nada yang berubah seperti langit sebelum hujan lebat, beliau menambahkan, "Kalau sampai tidak ketemu, hukuman yang seberat-beratnya sudah menantimu." Di dalam hatinya, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri dengan sangat jelas, "Ini jebakan." Memang sudah menjadi kebiasaan Baginda Raja untuk menguji Abu Nawas dengan cara-cara yang tidak biasa. Namun kali ini, ancaman hukuman berat hanya karena sebuah mimpi yang belum tentu nyata. Ini sudah melampaui batas ujian biasa dan masuk ke wilayah yang bernama akal-akalan. Namun, Abu Nawas juga bukan jenis orang yang langsung menyerah hanya karena situasinya terasa mepet. Justru ketika ruangnya sempit, pikirannya cenderung bekerja lebih rapi. "Ampun, Baginda," kata Abu Nawas, "berilah hamba waktu 3 hari. Hamba ingin menemui kakek tua yang Baginda ceritakan." Baginda Raja yang tadinya duduk dengan tenang, tiba-tiba sedikit bergeser di kursinya. Ada sesuatu yang berubah di wajahnya, sesuatu yang hanya terlihat sepersekian detik, namun cukup bagi Abu Nawas untuk menangkapnya, kekhawatiran. "Untuk apa kau menemui kakek itu?" tanya Baginda Raja, kali ini dengan nada yang sedikit lebih hati-hati dari biasanya. "Karena waktu itu, hamba lupa menanyakan satu hal penting kepada beliau," jawab Abu Nawas santai. "Hal apa? Di mana letak harta karunnya, Baginda?" Kakek itu hanya bilang bahwa hamba yang tahu, namun lupa memberitahu hamba yang mana yang ia maksud. Baginda Raja terdiam. Senyumnya sedikit mengeras. Namun, karena ia tidak bisa menolak tanpa membongkar lubang di dalam ceritanya sendiri, ia pun mengangguk. "Baiklah, 3 hari." Abu Nawas pamit dengan langkah yang tenang. Tenang di luar, sementara di dalam kepalanya sebuah roda mulai berputar. Sesampainya di rumah, Abu Nawas duduk dengan dahi berkerut. Ini bukan perkara mudah. Ia harus menemukan sesuatu yang tidak ada, atau lebih tepatnya, ia harus menciptakan sesuatu yang ada dari sesuatu yang belum terpikirkan. Ia duduk, berpikir, berdiri, duduk lagi. Di tengah kebingungannya itu, sang istri muncul dari dapur dengan langkah ringan. "Kelihatannya ada yang sedang pusing," kata sang istri sambil tersenyum. "Tolong buatkan aku teh," pinta Abu Nawas. Sang istri menghela nafas pelan. "Suamiku, sekarang sedang musim kemarau. Air di sumur kita tinggal sedikit. Sumur-sumur tetangga sudah kering sama sekali. Kita beruntung sumur kita masih mengeluarkan air.
meski tidak banyak. Jadi harus kita hemat baik-baik. Abu Nawas mendengarkan kata-kata istrinya. Lalu ia terdiam. Lalu senyumnya perlahan muncul. Senyum yang hanya muncul ketika sebuah ide menemukan jalannya ke permukaan. Sang istri memandangnya dengan sedikit khawatir. Ia sudah cukup lama hidup bersama Abu Nawas untuk tahu bahwa senyum seperti itu biasanya berarti sesuatu sedang terjadi di dalam kepala suaminya, dan sesuatu itu biasanya tidak sederhana. 3 hari berlalu. Abu Nawas kembali ke istana dengan langkah yang lebih ringan dari ketika ia pergi. "Bagaimana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja begitu melihatnya. "Apakah kau sudah bertemu kakek itu?" "Sudah, Baginda," jawab Abu Nawas dengan wajah sungguh-sungguh. "Tadi malam beliau datang lagi dalam mimpi hamba, dan kali ini beliau menunjukkan dengan jelas di mana harta karun itu berada." Baginda Raja duduk tegak. "Benarkah? Di mana?" "Kalau Baginda berkenan mengikuti hamba, hamba akan tunjukkan langsung." Maka berjalanlah mereka berdua, Baginda Raja dan Abu Nawas, menyusuri lorong-lorong istana yang megah, melewati taman yang terawat, melewati aula yang luas, sampai akhirnya Abu Nawas berhenti di depan sebuah sumur tua yang ada di sudut pekarangan istana. Baginda Raja memandang sumur itu, lalu memandang Abu Nawas, lalu memandang sumur itu lagi. "Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan nada yang mencoba tetap tenang, "ini sumur." "Betul, Baginda. Aku minta harta karun. Kau tunjukkan sumur." "Betul, Baginda." "Di mana harta karunnya?" Abu Nawas menunjuk ke dalam sumur, ke arah air yang berkilauan di dasarnya. "Di sana, Baginda. Itulah harta karunnya." Baginda Raja mendekat, menengok ke dalam sumur, dan yang ia lihat hanyalah air. Biasa, jernih, ya, segar, mungkin, tapi tetap saja air. "Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan nada panjang, "ini air." "Benar sekali, Baginda." "Bukan harta karun." "Izinkan hamba bertanya sesuatu dulu, Baginda," kata Abu Nawas dengan nada seorang guru yang hendak membalikkan cara pandang muridnya. Seandainya sumur di dalam istana ini tiba-tiba kering, tidak mengeluarkan setetes air pun, dan di seluruh Baghdad tidak ada satupun sumur yang masih berair, apakah Baginda bersedia menukar emas untuk mendapatkan kembali air dari sumur ini? Baginda Raja berpikir sebentar. Tentu saja. Berapa banyak emas yang Baginda bersedia berikan? Baginda Raja menjawab tanpa ragu, dengan nada seorang raja yang tahu persis nilai dari apa yang ia butuhkan. "Jangankan emas, Abu Nawas, separuh kerajaanku pun aku bersedia memberikannya, asalkan sumur ini kembali mengalir." Abu Nawas mengangguk pelan, seperti seorang hakim yang baru saja mendengar pengakuan yang ia butuhkan. "Kalau begitu, Baginda," kata Abu Nawas dengan tenang, "bukankah sesuatu yang sanggup Baginda tukarkan dengan separuh kerajaan adalah sesuatu yang nilainya jauh melampaui emas? Dan bukankah sesuatu yang nilainya jauh melampaui emas adalah, dengan definisi yang paling sederhana sekalipun, harta karun?" Baginda Raja tidak langsung menjawab. Ia menatap sumur itu lagi. Kali ini lebih lama. Kali ini dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai seorang raja yang menginspeksi properti istananya, melainkan sebagai seorang manusia yang baru saja diingatkan tentang sesuatu yang selama ini ada di depan matanya, namun tidak pernah benar-benar ia lihat. Air yang mengalir setiap hari. Air yang ada di setiap cangkir teh paginya. Air yang membasahi kebun istananya, yang mencuci kain-kain halusnya, yang melepas dahaga setelah perjalanan panjang. Semua itu begitu biasa hingga menjadi tidak terlihat, padahal ketidakhadirannya akan membuat seluruh kemewahan istana ini tidak berarti apapun. "Ucapanmu ada benarnya, Abu Nawas," kata Baginda Raja akhirnya, dan kali ini nada suaranya tidak mengandung keraguan sedikit pun. Ia berbalik dari sumur itu, memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan hadiah bagi Abu Nawas. Bukan karena Abu Nawas berhasil menemukan harta karun, melainkan karena ia berhasil menunjukkan bahwa harta karun yang paling berharga
adalah yang paling sering kita abaikan. Konon, sejak hari itu, Baginda Raja memiliki kebiasaan baru. Setiap pagi, sebelum memulai urusannya sebagai raja, beliau akan berjalan sebentar ke sumur tua di sudut pekarangan istana, tidak untuk mengambil air, tidak untuk memeriksa apakah airnya masih ada, hanya untuk melihatnya dan bersyukur. Karena Abu Nawas telah mengajarkan sesuatu yang tidak ada dalam buku-buku filsafat manapun di perpustakaan istana. Harta karun yang paling sulit ditemukan bukanlah yang tersembunyi di tempat paling jauh, melainkan yang bersembunyi di tempat paling biasa, tepat di depan mata kita, setiap hari menunggu untuk dikenali. Dan kita baru menyadarinya ketika ia pergi. Kisah selanjutnya. Pagi itu berbeda dari pagi-pagi biasanya di istana. Tidak ada sidang, tidak ada laporan prajurit, tidak ada urusan kenegaraan yang mendesak. Yang ada hanyalah seorang raja yang duduk di taman istananya, sendirian dan bersenandung. Bersenandung, para pengawal yang berjaga saling berpandangan diam-diam. Mereka tidak terbiasa melihat Baginda Raja seperti ini. Wajahnya cerah, bahunya rileks, dan senyumnya seperti orang yang baru saja memenangkan sesuatu yang besar, namun tidak ingin terlalu menampakkannya. Sang permaisuri yang mendengar senandung itu dari kejauhan pun datang, menghampiri dengan langkah ingin tahu. Kelihatannya kau sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini, katanya sambil duduk di sebelah Baginda. Benar, jawab Baginda Raja. Aku mendapat kabar baik tadi malam. Kabar dari mana? Kurir, belum ada yang datang sepagi ini. Baginda Raja tersenyum. Kabarnya datang bukan dari kurir, melainkan dari mimpi. Sang permaisuri menaikkan sebelah alisnya, ekspresi universal seorang istri yang mendengar suaminya bercerita tentang sesuatu yang tidak bisa diverifikasi. Namun Baginda Raja tidak peduli. Dengan antusias, ia menceritakan mimpinya semalam. Berjalan di taman surga yang indahnya melampaui segala yang pernah ia bayangkan. Mendekati sebuah istana yang terbuat dari permata dan mutiara. Dan kemudian sebuah suara yang tidak datang dari mana-mana, namun terasa dari mana-mana berkata kepadanya, "Belum saatnya, tapi kelak istana ini milikmu. Bila kau berbuat adil dan mengasihi yang miskin." Lalu ia terbangun. Dan sejak aku terbangun, kata Baginda Raja, aku merasa seperti ada sesuatu yang berubah di dalam sini. Ia menepuk dadanya pelan. Mulai hari ini, aku ingin menjadi raja yang berbeda. Sang permaisuri mendengarkan. Ada kehangatan di matanya, meski bibirnya belum sepenuhnya tersenyum. Ia sudah cukup lama menjadi permaisuri untuk tahu bahwa niat baik yang baru lahir dari mimpi masih perlu diuji oleh siang hari yang nyata. Di tengah suasana itu, tiba-tiba sebuah nama melintas di benak Baginda Raja seperti kilat di langit cerah. Abu Nawas. Baginda Raja terdiam sejenak. Wajahnya menyimpan sesuatu yang tidak biasa terlihat di sana. Rasa bersalah. Selama ini, ia memang sudah terlalu sering menjadikan Abu Nawas sebagai sasaran ujian, jebakan dan berbagai permainan yang lebih menguntungkan dirinya sebagai raja daripada Abu Nawas sebagai manusia biasa. Dan meski Abu Nawas selalu berhasil keluar dengan selamat, bahkan seringkali dengan lebih cerdas dari yang masuk, itu tidak serta-merta membuat semuanya menjadi adil. Panggil Abu Nawas, perintah Baginda Raja kepada para pengawalnya. Salah seorang pengawal berdehem pelan. Ampun, Baginda. Bukankah Abu Nawas sudah tidak seperti dulu sejak ayahnya meninggal? Perilakunya sudah tidak seperti orang waras pada umumnya. Bilang padanya bahwa aku tidak lagi ingin memaksanya menjadi hakim, kata Baginda Raja. Hanya itu, para pengawal pun berangkat. Di rumahnya, Abu Nawas sedang duduk dengan ekspresi seseorang yang sedang tidak ingin diganggu siapapun, yang tentu saja berarti bahwa seseorang segera akan mengganggu. Ketika rombongan pengawal istana muncul di depan pintunya, Abu Nawas langsung berdiri dengan mata membelalak dan suara yang melengking. Mau apa kalian kemari?
"Sudah, pergi sana, pergi." Para pengawal mundur setengah langkah, lalu maju lagi dengan sigap. Mereka sudah terlatih menghadapi ancaman yang lebih berbahaya dari seorang Abu Nawas yang berpura-pura tidak beres. "Tuan Abu, kami diutus Baginda Raja. Beliau ingin Tuan datang ke istana." Dan beliau menyampaikan pesan bahwa beliau sudah tidak menginginkan Tuan untuk menjadi hakim. Abu Nawas terdiam. Di balik mata yang pura-pura liar itu, sebuah pikiran bergerak dengan sangat teratur. Kalau bukan untuk menjadi hakim, lalu untuk apa? Rasa penasaran adalah musuh terbesar dari niat untuk tidak ikut campur. Dan Abu Nawas, betapapun ia mencoba, tidak pernah bisa menang melawan rasa penasarannya sendiri. Maka, dengan gaya seorang yang setengah terpaksa setengah, tidak sadar apa yang ia lakukan, Abu Nawas pun ikut bersama para pengawal, masih dengan seluruh perangkat aktingnya terpasang sempurna. Di istana, ketika Abu Nawas melangkah masuk ke hadapan Baginda Raja, ia tidak memberi hormat sebagaimana mestinya. Ia justru langsung berkata dengan nada seorang tetangga yang terganggu tidur siangnya, "Hai Harun, kau selalu saja mengacau waktu istirahatku. Ada apa sekarang?" Para pengawal menahan nafas. Sang permaisuri mengangkat alisnya. Namun Baginda Raja, dan inilah yang membuat Abu Nawas benar-benar sedikit terkejut, tidak marah. Sama sekali tidak. Baginda justru tersenyum. Senyum yang sungguh-sungguh, bukan senyum seorang raja yang sedang merencanakan sesuatu. "Abu Nawas," kata Baginda Raja, dengan nada yang lebih lembut dari yang pernah Abu Nawas dengar dari mulutnya. "Aku memanggilmu karena aku ingin meminta maaf." Hening. Abu Nawas tidak bergerak. Di balik topeng gilanya, sesuatu berhenti sebentar. "Selama ini aku terlalu sering mengerjaimu," lanjut Baginda Raja, "dan aku tidak akan lagi memaksamu menjadi hakim. Maafkan aku." Abu Nawas memandang Baginda Raja lama. Ada sesuatu yang berbeda di wajah Baginda hari ini. Sesuatu yang tidak bisa dipalsukan dan tidak bisa dibeli. Ketulusan. Meski Abu Nawas tidak menunjukkannya secara langsung, karena ia masih mempertahankan perannya, di dalam hatinya ia mencatat raja ini sedang berubah. Dan perubahan ini nyata. "Wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja, kemudian dengan nada yang lebih ringan, "bagaimana kalau kita makan bersama? Aku ingin hidangan ikan hari ini." Abu Nawas, yang memang tidak pernah menolak makanan enak, mengangguk tanpa banyak kata. Seorang prajurit diperintah memanggil nelayan. Tidak lama kemudian, datanglah seorang nelayan membawa ikan-ikan segar yang aromanya saja sudah cukup untuk membuat siapapun melupakan masalahnya sejenak. Abu Nawas melirik nelayan itu, dan nelayan itu melirik balik ke arahnya. Ada pengakuan di antara dua pasang mata itu, pengakuan dua orang yang saling tahu bahwa mereka berada di frekuensi yang sama. Baginda Raja merasa puas dengan ikannya, memerintahkan bendahara untuk memberi nelayan itu hadiah 4.000 dinar. Jumlah yang tidak kecil, cukup untuk membuat mata orang yang mendengarnya sedikit membulat. Si nelayan menerima dengan takzim, memberi hormat, dan berbalik untuk pulang. Namun belum sempat langkahnya menjauh, suara sang permaisuri sudah memotong suasana. "Baginda," kata sang permaisuri dengan nada seorang bendahara yang baru melihat angka yang salah di buku keuangan. Jumlah itu terlalu besar. Para prajurit istana pasti akan merasa dibeda-bedakan. Mereka bisa protes. Baginda Raja mengernyit. "Kalau begitu, aku naikkan saja upah semua prajurit menjadi 5.000 dinar. Prajurit kita ribuan, Baginda. Kalau itu dilakukan, kas kerajaan bisa kosong dalam beberapa hari. Lalu apa yang harus aku lakukan?" Sang permaisuri berbisik dengan nada seorang ahli strategi yang baru mendapat ide. "Panggil nelayan itu kembali. Tanyakan apakah ikannya jantan atau betina. Jika ia menjawab jantan, katakan tidak suka. Jika betina, katakan juga tidak suka. Dengan begitu,
uang bisa diminta kembali dan diganti dengan harga yang lebih wajar. Dari sudut ruangan, Abu Nawas yang mendengar rencana itu menggeleng pelan. "Hai Harun," katanya, "jangan mau diperdaya begitu. Tidak perlu memanggil nelayan itu kembali. Percuma saja." Baginda Raja menoleh ke arah Abu Nawas, lalu menoleh ke arah sang permaisuri, lalu memutuskan untuk tidak mendengarkan Abu Nawas. Si nelayan pun dipanggil kembali. "Ikan yang kau bawa tadi, jantan atau betina?" tanya Baginda Raja dengan nada yang berusaha terdengar santai, namun sebenarnya sudah menyiapkan jebakan. Si nelayan tidak langsung menjawab. Ia berdiri sebentar, seolah mempertimbangkan sesuatu. Lalu, dengan gerakan yang perlahan namun penuh kesungguhan, ia membungkuk dan mencium lantai tempat ikan itu tadi diletakkan. "Ampun, Paduka yang mulia," kata si nelayan dengan hormat yang sempurna. "Ikan ini bukan jantan dan bukan pula betina, karena ikan ini sudah digebiri." Ruangan hening setengah detik. Kemudian Baginda Raja tertawa, tawa yang lepas dan tulus. Tawa seorang yang mengakui bahwa ia baru saja dilampaui oleh kecerdikan seseorang yang ia anggap remeh. Ia memerintahkan bendahara menambah 4.000 dinar lagi untuk si nelayan, sehingga totalnya menjadi 8.000 dinar. Si nelayan memberi hormat dan kembali berbalik untuk pulang. Baru beberapa langkah ia berjalan, terdengar bunyi kecil di lantai marmer istana. Sekeping uang dirham jatuh dari kantungnya. Si nelayan berhenti, membungkuk, dan mengambil keping itu dengan hati-hati. Sang permaisuri menyaksikannya dengan sudut mata, dan sudut matanya itu tidak menyimpan kesan yang baik. "Baginda," bisiknya, "lihatlah. Sudah diberi ribuan dinar, tapi satu keping dirham pun tidak mau ditinggalkan. Sungguh rendah sekali sifatnya." Dari sudutnya, Abu Nawas menggeleng lagi. Kali ini lebih tegas. "Hai Harun, biarkan saja dia pergi. Jangan dihentikan. Percuma." Baginda Raja sekali lagi memandang Abu Nawas, sekali lagi memandang sang permaisuri, dan sekali lagi memilih untuk tidak mendengarkan Abu Nawas. Si nelayan dipanggil untuk ketiga kalinya. "Hai nelayan," kata Baginda Raja, kali ini dengan nada yang mengandung teguran. "Aku sudah memberimu uang yang tidak sedikit, tapi satu keping dirham saja kau tidak bisa merelakan. Tidakkah kau merasa bahwa itu sifat yang kurang pantas?" Si nelayan berdiri tegak. Wajahnya tidak menunjukkan rasa malu, tidak juga rasa tersinggung. Hanya ketenangan seorang yang tahu persis apa yang akan ia katakan. "Ampun, Paduka yang mulia," katanya, "hamba bukanlah orang yang kikir terhadap uang. Satu keping dirham, siapa yang sungguh-sungguh menginginkannya? Namun hamba membungkuk bukan karena nilainya. Hamba membungkuk karena di kepingan uang itu terukir gambar wajah Paduka. Jika hamba biarkan ia tergeletak di lantai, nanti akan terinjak oleh kaki orang yang lewat. Dan hamba tidak sanggup membiarkan gambar Paduka yang mulia diperlakukan seperti itu." Kali ini, hening yang jatuh di ruangan itu terasa berbeda. Lebih berat, lebih dalam. Baginda Raja menatap si nelayan lama sekali. Lalu ia menoleh ke arah bendahara istana dan berkata dengan suara yang sudah tidak mengandung keraguan apapun, "Beri dia 4.000 dinar lagi." Si nelayan memberi hormat untuk yang terakhir kalinya dan melangkah keluar dari istana dengan langkah yang ringan, membawa 12.000 dinar dan sebuah kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan jumlah berapapun. Setelah si nelayan benar-benar hilang dari pandangan, Abu Nawas bersuara dari sudutnya. "Bukankah sudah hamba katakan dari tadi, jangan dihentikan?" Nada suaranya tidak mengandung kemenangan, tidak juga sindiran. Hanya pernyataan sederhana dari seseorang yang sudah tahu ending sebuah cerita sejak babak pertama. Baginda Raja menghela nafas panjang. Lalu, dengan ekspresi yang jarang sekali muncul di wajah seorang penguasa, beliau berkata, "Ternyata akulah yang lebih gila darimu, Abu Nawas." Abu Nawas tidak berkomentar. "Kau sudah menasihati aku 2 kali.
Dan 2 kali aku tidak mau mendengarmu. Aku malah mengikuti saran yang justru membuatku kehilangan lebih banyak uang dan mendapat lebih sedikit kehormatan." Baginda Raja menatap lantai marmer tempat si nelayan tadi membungkuk mengambil dirhamnya. "Nelayan itu," kata Baginda Raja pelan, "hanya seorang penjual ikan, tapi ia menjawab setiap pertanyaan dengan kecerdasan yang tidak bisa dibeli. Dan ia menghormati sesuatu yang banyak orang anggap kecil." Ada sesuatu yang menarik dari kisah pagi itu. Baginda Raja datang ke taman dengan niat menjadi raja yang lebih baik, dan ia membuktikannya meski dengan cara yang tidak ia rencanakan. Bukan dengan kebijakan besar, bukan dengan dekrit kerajaan, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih sulit: mengakui kesalahannya sendiri di depan orang lain tanpa malu. Abu Nawas yang sudah tahu dari awal bagaimana cerita ini akan berakhir, memilih untuk tidak berkata "aku sudah bilang" dengan nada sombong. Ia hanya mencatat dalam caranya yang diam bahwa mendengarkan adalah keterampilan yang bahkan raja pun perlu terus berlatih. Dan si nelayan yang hanya datang untuk menjual ikan, pulang dengan 12.000 dinar, bukan karena beruntung, melainkan karena ia membawa sesuatu yang lebih berharga dari ikan manapun: kejernihan pikiran di bawah tekanan, dan rasa hormat yang tidak perlu diminta untuk ditunjukkan. 3 orang, 1 pagi, 1 pelajaran yang sama. Kecerdasan bukan milik mereka yang bergelar tinggi. Ia milik siapapun yang mau berpikir sebelum berbicara dan mendengar sebelum memutuskan. Kisah selanjutnya. Di antara sekian banyak peran yang pernah dijalani Abu Nawas sepanjang hidupnya, penasihat raja, penyelamat orang tak bersalah, pemenang debat yang tidak pernah ia minta, ada satu peran yang paling ia cintai dengan diam-diam: guru. Bukan guru yang duduk di atas mimbar dengan wajah angker dan suara yang membuat murid-murid menahan nafas, melainkan guru yang duduk di antara murid-muridnya, seperti seorang teman lama yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus membiarkan keheningan mengajar lebih dari kata-kata. Di majelisnya, murid-murid belajar bukan hanya tentang ilmu agama, tentang fikih dan tafsir dan hadis. Mereka belajar tentang sesuatu yang lebih sulit dari semua itu, tentang bagaimana menjadi manusia yang utuh. Pada suatu sore, Abu Nawas mengumumkan kepada seluruh muridnya dengan nada yang tidak meninggalkan ruang untuk salah tafsir, "Besok pagi, kita akan mengadakan ujian. Datanglah tepat waktu. Ujian akan selesai sebelum azan zuhur berkumandang. Siapa yang terlambat tidak akan kebagian waktu." Murid-murid mengangguk. Beberapa di antaranya langsung berniat untuk tidur lebih awal malam itu. Beberapa, tidak semuanya. Keesokan paginya, matahari naik. Murid-murid berdatangan dan majelis pun dimulai. Ujian berjalan dengan tertib. Pena bergerak, kepala menunduk, sesekali ada yang menggigit bibir atau menatap langit-langit sejenak sebelum kembali menulis. Namun, ada 2 kursi yang kosong lebih lama dari seharusnya. 2 murid, sebut saja yang satu berambut ikal dan yang satu bermata lebar, baru membuka mata ketika matahari sudah naik cukup tinggi untuk membuat mereka panik. Mereka bergegas, berganti pakaian, sambil berlari, dan baru tiba di depan pintu majelis ketika waktu zuhur sudah hampir terasa di ujung hidung. Di depan pintu itulah mereka berhenti, saling menatap, dan melakukan hal yang wajar dilakukan oleh 2 orang yang terlambat dan tidak mau mengakuinya: berunding. Kalau ditanya kenapa terlambat, kita bilang apa? Bisik si ikal. Si mata lebar berpikir sekejap. Keledai kita pincang, jalannya lambat, makanya kita terlambat. Si ikal menimbang usulan itu. Sederhana, masuk akal, tidak bisa dibantah karena tidak ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Baik, katanya. Tapi kita harus kompak, cerita yang sama. Keduanya mengangguk dengan keseriusan 2 orang yang baru saja menandatangani perjanjian. Lalu mereka masuk.
Abu Nawas mendongak dari kertasnya ketika mendengar langkah kaki yang mencoba terdengar setenang mungkin, namun tetap saja terdengar terburu-buru. "Kenapa kalian terlambat?" tanyanya. Nada suaranya datar, tidak marah, tidak kecewa, hanya bertanya. "Maaf Tuan Guru," kata keduanya hampir bersamaan dengan nada yang sudah mereka latih di depan pintu tadi. "Keledai yang kami naiki kakinya pincang, jalannya lambat sekali. Itulah sebabnya kami terlambat." Abu Nawas menatap mereka berdua bergantian. Tidak lama, hanya beberapa detik. Namun bagi siapapun yang pernah ditatap Abu Nawas dengan cara itu, beberapa detik terasa seperti diperiksa dari dalam. "Waktunya sudah hampir habis," kata Abu Nawas. "Kalian tidak mungkin ikut ujian hari ini." Dua wajah yang tadinya mencoba tenang langsung berubah. "Tuan Guru, berilah kami kesempatan. Kami juga ingin ikut ujian." Abu Nawas diam sejenak. Di balik kediaman itu, sebuah rencana sedang dibentuk dengan sangat rapi. Rencana yang tidak akan terlihat sebagai rencana sampai semuanya sudah terlambat untuk dihindari. "Baiklah," kata Abu Nawas akhirnya. "Kalian bisa ikut ujian susulan besok pagi, tapi jangan terlambat lagi." Keduanya menghela nafas lega. Mereka saling melirik dengan sudut mata. Dan di sana ada senyum kecil yang mereka coba sembunyikan. Senyum dua orang yang merasa bahwa rencananya berhasil. Mereka tidak tahu bahwa Abu Nawas juga menyimpan senyum. Hanya saja senyum Abu Nawas disimpan jauh lebih dalam. Malam itu, sementara kedua muridnya tidur dengan nyenyak, kali ini benar-benar tidur lebih awal karena tidak mau terlambat lagi. Abu Nawas duduk di meja kerjanya dan menulis satu pertanyaan ujian. Hanya satu. Ia membacanya sekali, lalu tersenyum, lalu meletakkan pena. Keesokan paginya, kedua murid itu datang tepat waktu, bahkan agak lebih awal, sebagai bukti bahwa mereka sungguh-sungguh. Mereka duduk dengan tegak, pena sudah di tangan, wajah menunjukkan kesiapan seorang pelajar yang semalam sudah belajar keras. Abu Nawas membagikan kertas ujian dengan langkah yang tenang, lalu duduk tepat di hadapan mereka. Posisi yang dengan sangat jelas menyampaikan pesan. Tidak ada yang bisa disembunyikan hari ini. Kedua murid itu menatap kertas ujian mereka. Satu pertanyaan, hanya satu. Kaki keledai sebelah mana yang pincang? Keringat dingin adalah reaksi tubuh yang jujur. Jauh lebih jujur dari mulut yang sudah dilatih berbohong. Dan keringat dingin itu muncul di dahi kedua murid tersebut hampir bersamaan, seperti dua bintang kembar yang muncul di waktu yang sama, namun di tempat yang berbeda. Mereka membaca pertanyaan itu sekali lagi, berharap maknanya berubah. Tidak berubah. Mereka tidak bisa saling melirik karena Abu Nawas duduk tepat di depan mereka, dengan ekspresi seorang yang sedang membaca kitab, tenang, sabar, dan tampak tidak terburu-buru sama sekali. Maka, masing-masing menulis jawabannya sendiri, dengan tangan yang tidak benar-benar yakin. Si Ikal menulis, kaki sebelah kanan. Si Mata Lebar menulis, kaki sebelah kiri. Mereka menyerahkan kertas itu dengan langkah yang lebih lambat dari langkah masuk tadi. Abu Nawas menerima kedua kertas itu, membaca yang satu, membaca yang lain, lalu menaruhnya berdampingan di atas mejanya seperti dua bukti yang sudah cukup berbicara sendiri. Ia mendongak dan menatap kedua muridnya dengan tatapan yang tidak mengandung kemarahan, dan justru itulah yang membuat suasana terasa lebih berat dari jika ia marah. "Jawaban kalian berbeda," kata Abu Nawas pelan. "Jadi mana yang benar? Kaki sebelah kanan atau kaki sebelah kiri?" Kedua murid itu tidak menjawab. Mereka hanya menunduk, dan penundukan itu sudah menjadi jawaban yang lebih jelas dari kata-kata apapun. "Atau," lanjut Abu Nawas, masih dengan nada yang sama tenangnya, "kalian telah berbohong?" Hening. Lalu, satu persatu, keduanya mengangkat kepala dan mengakui. Tidak ada keledai yang pincang. Tidak ada perjalanan yang lambat. Hanya dua orang yang bangun kesiangan dan memilih kebohongan yang terasa lebih nyaman dari kejujuran yang memalukan.
Abu Nawas tidak langsung berkata apapun setelah pengakuan itu. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan pelan ke arah jendela. Di luar, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang bergerak, pedagang berseru, anak-anak berlarian. Dunia yang berjalan di atas sebuah fondasi yang sering dilupakan namanya, kepercayaan. Ketika ia berbalik, wajahnya tidak menunjukkan kemenangan, tidak juga hukuman. Yang ada di sana adalah sesuatu yang lebih berat dari keduanya, kepedulian yang tulus. "Anak-anakku," katanya, dan nada itu sendiri sudah cukup untuk membuat kedua muridnya merasa bahwa mereka sedang dirangkul, bukan diadili. Kalau kalian jujur dari awal, itu jauh lebih baik. Kalian tahu itu. Keduanya mengangguk pelan. "Aku tahu kalian berdua pintar. Ilmu agama kalian tidak perlu diragukan. Ujian kemarin, pertanyaan tentang fikih, tentang hadis, tentang tafsir, kalian berdua pasti bisa menjawabnya dengan mudah." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu hinggap. "Tapi tahukah kalian mengapa aku tidak memberikan pertanyaan itu hari ini?" Keduanya menggeleng. "Karena ada sesuatu yang lebih penting dari semua ilmu yang sudah kalian pelajari di sini. Dan sesuatu itu tidak bisa diuji dengan pertanyaan tentang fikih atau tafsir. Ia hanya bisa diuji dengan satu cara, melihat apa yang kalian pilih ketika tidak ada yang mengawasi." Abu Nawas berjalan kembali ke arah mejanya, berdiri di depan kedua muridnya. "Tidak menutup kemungkinan kelak kalian akan menjadi ulama, guru, pemimpin, orang-orang yang kata-katanya didengar, yang fatwanya diikuti, yang hidupnya dijadikan teladan." Suaranya kini lebih serius, bukan keras. Serius dengan cara yang membuat orang ingin mendengarkan lebih dalam. Dan justru disitulah bahayanya. Kebohongan seorang ulama tidak hanya merugikan dirinya sendiri. Ia akan diikuti oleh orang banyak yang percaya bahwa apa yang ia katakan adalah kebenaran. Satu kebohongan yang diucapkan dari mimbar bisa menjalar ke ribuan hati. Kedua murid itu tidak bergerak, tidak berkedip. Mereka mendengarkan dengan cara orang mendengarkan sesuatu yang mereka tahu akan mereka ingat seumur hidup. Jadi, yang aku minta dari kalian bukan nilai yang sempurna, bukan hafalan yang tanpa celah. Yang aku minta hanya satu: mulailah sejak hari ini, sejak momen ini, untuk membiasakan diri berkata jujur. Meskipun jujur itu terasa lebih berat dari bohong, meskipun jujur itu memalukan, meskipun jujur itu merugikan kalian sesaat. Ia menatap keduanya bergantian, satu persatu. Karena kejujuran adalah fondasi dari segalanya, dan fondasi yang retak, sebesar apapun bangunan yang berdiri di atasnya, suatu hari akan runtuh. Kedua murid itu pulang hari itu dengan tangan kosong. Tidak ada nilai ujian, tidak ada sertifikat kelulusan. Namun, mereka membawa sesuatu yang beratnya tidak bisa ditimbang. Sebuah pelajaran yang tidak ada di dalam buku manapun, yang tidak akan mereka temukan di majelis manapun, yang hanya bisa diberikan oleh seorang guru yang cukup peduli untuk tidak sekadar mengajar, melainkan mendidik. Dan mereka berjanji, bukan janji yang diucapkan dengan dramatis, bukan janji yang diiringi air mata, hanya janji yang pelan, yang sederhana, yang diletakkan di dalam hati dengan sungguh-sungguh untuk tidak berbohong lagi. Konon, salah satu dari kedua murid itu kelak memang menjadi seorang ulama yang dihormati, dan ia dikenal bukan hanya karena keluasan ilmunya, melainkan karena satu hal yang selalu ia jaga dengan hidupnya, kejujurannya. Ketika seseorang pernah bertanya dari mana ia belajar tentang kejujuran, ia menjawab dengan tersenyum, "Dari sebuah ujian tentang kaki keledai yang tidak pernah pincang." Orang itu tentu saja bingung, tapi itulah cara terbaik pelajaran sejati bekerja. Ia terdengar seperti teka-teki bagi yang belum mengalaminya, dan terasa seperti cahaya bagi mereka yang sudah. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.